sudah mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Ya seharusnya begitu bang, seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang tidak mau mempertuhankan Muhammad? Ya Tuhannya palsu dia bang. Udah kayak Yesus jadinya ya. Udah kayak Yesus Muhammad. Hancur laga-laga Yesus ya. Ya sudah. Jadi intinya itu seperti itu. Kalian ini umat-umat yang mempertuhan Muhammad. Coba gimana cara nyadarin Bang Zaki ini kalau dia itu mempertuhan Muhammad? Ya nggak bisa bang. Ini orang-orang seperti ini kan mempertuhankan Allah, sedangkan Allah tidak ada bang. Tidak ada dia. Jadi pertuhankan tidak ada. Nah, ini aduh, abang Islam apa bang? Tahu nggak kita Islam apa bang? Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan sangat jelas diperlihatkan oleh Edis TV teman-teman. Di sini ada 3 orang muslim yang dinaikkannya, tetapi nanti yang di terakhir ini 2 bersamaan dinaikkannya teman-teman. Jadi saling mengkonfirmasi dan akhirnya ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Tetapi ini memang bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi, saksikan video ini. Halo Edis Sidabutar. selamat malam Najib Dura Muslim Bang. Selamat malam. Kenapa kok temanya menuhankan Muhammad? Ya, saya tanya dulu Bang, Muslim dong. Oke Bang, itu ada sinar Bang, silau Bang. Bisa nggak Bang agak geser begini Bang? Nah, gitu dia Bang. Oke. Kalau orang Muslim kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil merokok, biasa itu biasa. Karena memang Allah dan Muhammad itu pantas kalau dibicarakan sambil merokok dan minum alkohol. Karena lagi ngomongin Muhammad dan Allah. Nggak apa-apa. Oke. Baik, Bang. Apakah semua manusia di muka bumi ini adalah Islam? Apakah semua manusia Islam? Di muka bumi ini adalah seorang Muslim atau dia Islam? Memang Bang Edis Islam? Kan sulit kan orang Islam sulit. Apakah semua orang di muka bumi itu beragama Islam? Ya enggak lah, contohnya Bang Edis kan bukan Islam. Oke. Saya bukan Muslim, saya tidak bukan seorang Islam. Apakah Allah sebagai Tuhan saya? Apa saya mempertuhankan Allah? Ya, tanya sama Bang Edis sendiri, apakah Bang Edis mempertuhankan Allah? Memang berat. Aduh, makanya saya bilang nih, ini kata menuhankan ini, mempertuhan ini, kalau kita sudah sepakat apa definisinya, maka kita itu tidak akan berdebat lagi. Kau tuhankan Tuhanmu Allah dan Muhammad, kami tuhankan Tuhan kami Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh. Oh, makanya kita bicara dulu Bang, definisi menuhankan. Mau? Menuhankan, boleh. Oke, sekarang saya tanya Bang, apakah orang Hindu menuhankan Allah? Enggak. Tidak. Apakah saya Kristen menuhankan Allah? Tidak. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, jikalau ada seseorang yang mengikuti setan, taat kepada setan, menaklukkan diri kepada setan, tunduk patuh mengikuti setan, apakah dia sedang menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Tidak lah. Tidak. Lalu siapa yang dijadikan dia sebagai Tuhan? Kalau orang Muslim tetap menuhankan Allah. Kan berat. Saya tidak bilang orang Muslim, Bang, dengerin Bang. Saya tidak bilang Muslim. Bang, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Kita di sini tidak bicara apakah dia itu Muslim atau bukan. Tetapi, jikalau ada seorang manusia, taruhlah namanya itu Fulan. Oke? Si Fulan ini, dia taat, patuh, tunduk, mengikuti setan. Berarti siapakah yang dijadikan dia sebagai Tuhan, Allah atau setan? Kalau orang menaati setan ya mengikuti setan, pengikut setan, bukan menuhankan setan. Menurut Anda ada nggak orang yang mempertuhankan setan? Enggak, sekarang gini aja Bang. Definisi mulai kau takut menuhankan. Sebentar. Kita kalau bicara menuhankan, kita harus tahu dulu menuhankan itu apa, betul? Ya. Oke. Apakah ada tenang. Adakah orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada. Kenapa dia disebut menuhankan hawa nafsunya? Orang yang menuhankan hawa nafsu itu orang yang mengikuti apa? Mengikuti Allah, misalnya kan Allah melarang berzina. Sudah. Oh Allah sih, kita nggak ngomongin Allah. Ngomongin Allah sih. Kenapa orang tersebut dikatakan menuhankan hawa nafsu? Dia berbuat apa nih kepada hawa nafsunya? Diapain hawa nafsunya sehingga dikatakan dipertuhan? Apakah hawa nafsunya dianggap pencipta langit dan bumi? Gini, kalau mempertuhankan hawa nafsu itu, misalnya gini, Tuhan itu sudah melarang itu zina misalnya kan? Gimana? Jangan ngomongin Tuhan. Kita nanti debat kusir. Mana sih? Ya, boleh. Kita ini berbicara mengenai perbuatan. Betul? Betul. Menuhankan itu kan kata kerja, betul nggak? Betul. Menuhankan itu kan kata kerja, mempertuhan itu kan kata kerja, betul nggak?
Betul, betul, betul. Oke, mempertuhankan artinya menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul? Betul. Nah, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya apakah menjadikan dia sebagai sang pencipta langit dan bumi? Nah, di situ perbedaannya. Kalau nafsu tadi, hawa nafsu tadi itu berbeda. Kalau menurut bahasa Ya, dibawa dulu lah, Tuhan, dibawa dulu hawa sana, nafsu sana itu, dibawa dulu sana. Hanya kita berbelit-belit muter-muter kita ini. Karena apa? Karena kamu itu menipu dirimu sendiri. Bahasa Al-Quran itu jelas. Mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Dijadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Artinya apa? Dijadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Kau jadi hambanya hawa nafsu itu. Kau menaklukkan diri, menyerahkan ketundukanmu kepada hawa nafsu itu. Itu maksudnya mempertuhan itu, Abdul. Mempertuhan, itu kata yang sama. Lawan kata dari Tuhan atau Tuhan, lawan katanya itu adalah hamba. Jadi kamu menghambakan diri kepada hawa nafsu itu. Jadi mempertuhan itu bukan kegiatan menganggap dia sang pencipta. Itu definisi yang tidak sesuai dengan Bible dan tidak sesuai dengan Quran. Ini yang salah dimengerti oleh orang ini. Kadang-kadang yang Islam nggak ngerti, yang Kristen juga, dua-duanya orang awam yang lagi berdebat. Akhirnya kita nonton debat kusir. Mana sih kita ini? Saya sudah berapa kali menjelaskan ini, tapi terus ada lagi nanya lagi. Kalau mempertuhan itu artinya menganggap dia sang pencipta, contoh, apakah kamu mempertuhan Bapa di surga? Oh, saya hanya menganggap dia sang pencipta ya. Kalau hanya menganggap dia sang pencipta, artinya kita mencuri, berzina, menipu, nggak masalah. Karena kan yang penting kita mempertuhan. Yang penting kan saya mempertuhan dia. Saya menganggap dia sang pencipta. Saya mau maling kayak mau Karena apa? Karena yang penting saya mempertuhan dia. Ini makanya definisi yang sesat. Gitu loh. Ini definisi-definisi seperti ini itu muncul di dalam agama Islam, tapi ini berpengaruh ini. Definisi yang dalam Islam ini dibawa ke agama luar. Nah, banyak orang Kristen terpengaruh. Jadi definisinya menjadi definisi yang sama dengan definisi orang Islam. Memang di dalam Muhammad itu juga nggak ngerti mempertuhan itu apa. Karena kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, walaupun dia maling, walaupun dia berzina. Iya. Kalau kamu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, mau kamu maling, mau kamu berzina, kata Muhammad, masuk surga. Yang penting, kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, kamu mau maling, mau berzina, masuk surga. Karena definisi menjadikan Tuhan yaitu menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta langit dan bumi. Setelah kamu jadikan dia pencipta langit dan bumi, maka kamu tidak harus mengikuti dia. Yang penting kamu menjadikan dia pencipta langit dan bumi. Ini saya bilang teman-teman, inilah kebuntuan dalam sebuah diskusi. Bang Zaki, ketika ada 2 orang berdebat, yang Islam dan Kristen, dua-duanya orang awam, maka yang kita tonton itu adalah debat kusir tak berujung. Tetapi ketika yang berdebat itu 2 orang Islam dan Kristen, memang orang yang di bidangnya, maka kita akan mencapai kepada satu titik kesimpulan. Kalau kalian bertanya kepada saya, apakah saya mempertuhankan Yesus? Saya jawab iya. Betul. Nah, masalahnya begini, masalahnya umat Islam itu mempertuhankan Muhammad, tetapi umat Islam tidak ngaku atau tidak sadar. Makanya, kita bahas dulu yuk definisi mempertuhan. Gimana? Boleh. Oke, saya tanya nih, apakah semua orang mempertuhankan Allah? Ya, umat muslim ya. Nah, ini udah slip kita ngomongnya kayak gini, lihat nih. Apakah semua manusia mempertuhankan Allah? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Oke. Ada nggak yang mempertuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, kenapa kok bisa disebut mempertuhankan hawa nafsu? Karena terpengaruh dengan hasutan setan yang terkutuk tadi. Mengikuti setan atau mengikuti hawa nafsu? Mengikuti setan dan hawa nafsu. Semua diikuti itu manusia seperti itu. Bejat itu orang seperti itu. Oke. Jadi, ketika seseorang menundukkan diri kepada setan, patuh, tunduk, taat mengikuti setan, maka dia mengangkat setan itu sebagai Tuhannya, betul? Tidak sebagai Tuhan. Berarti tidak ada orang yang mempertuhankan setan?
Tidak ada mempertuhankan, tapi mengikuti setan. Oke, berarti tidak ada orang yang mempertuhan setan. Yang mempertuhan itu mengikuti Nah, ya. gimana ini orang? Berarti tidak ada, tenang. Berarti tidak ada manusia yang mempertuhankan setan. Sebentar dulu saya jelasin boleh ya? Biar Silakan. biar enak sedikit. Silakan. Biar bagus. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang dimaksud Edis tadi itu namanya mempertuhankan, itu jatuhnya itu namanya mengikuti, betul nggak? Jadi yang saya omongi Nih muter-muter kayak kitiran. Bang Zaki, saya mau tanya aja simple sama kamu. Adakah orang-orang yang mempertuhankan setan? Iya, ada mempertuhankan setan dan mengikuti setan. Tapi yang Ada. Oke, sebentar, tenang. Kenapa seseorang disebut mempertuhankan setan? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti setan itu, betul? Iya. Karena dia taat patuh kepada setan itu, betul? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Jadi, perbuatan mempertuhan adalah perbuatan menaklukkan dirimu sehingga kamu takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti sesuatu itu, betul? Ya, betul. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada satu kesimpulan. Jadi, pertanyaan saya sekarang. Saya tidak menyerahkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan saya kepada Allah. Itulah kenapa saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Betul? Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kepada siapakah orang Kristen menyerahkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatannya? Kepada Bapa di surga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Makanya baik Bapa di surga, baik Yesus, baik Roh Kudus, mereka menjadi Tuhan bagi setiap orang Kristen. Karena tidak bisa patuh di hati dia. Karena itu cara, bentuknya. Bentuk mempertuhan Bapa di surga itu dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya sama kamu ini. Saya tanya sama kamu. Kepada siapa? Ini tidak ada masalah di situ. Yang mempermasalahkan kalian. Tenang, ini sebelum Anda tanya balik. Sebelum Anda tanya balik, ini kesini dulu. Kepada siapa? Tenang. Kepada siapa umat muslim menyerahkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatannya secara mutlak? Tergantung umat muslim seperti apa. Karena Umat muslim yang sejati. Umat muslim yang sejati-jatinya umat muslim, itu kepada siapa dia menyerahkan ketaklukan dan ketaatan mutlaknya? Kalau umat muslim yang beriman, dia kepatuhan dan ketaatannya itu diserahkan semua kepada Allah. Rasulnya nggak masuk. Rasulnya nggak masuk. Yang bertakwa. Hah? Kepada Rasulnya tidak. Kepada Rasulnya kalau kita bilang itu, kalau untuk menuhani tidak kepada Rasul, itu Anda salah. Jangan bilang menuhankan dulu. Apakah umat muslim menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukannya secara mutlak kepada Allah saja atau juga kepada Muhammad? Kepada Allah. Kalau kepada Nabi Muhammad itu adalah mengikuti. Zaki, gimana caranya kamu bisa tunduk, bisa patuh, bisa mengikuti Allah tanpa patuh tunduk kepada Muhammad? Makanya saya bilang tadi, kita tuh mengikuti ajaran Rasulullah itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya, makanya saya bilang teman-teman, orang muslim ini teman-teman, mereka ini sudah terjebak kepada definisi mempertuhan. Mempertuhan itu artinya menganggap Muhammad itu Allah, padahal bukan itu. Saya naikkan dulu sebentar. Saya naikkan dulu satu muslim sebentar ya. Ini obatnya nih. Ini muslim juga ini. Kita kasih obatnya. Ini muslim yang udah sadar nih. Ini Aldi Pamungkas ini muslim yang sudah sadar kalau Islam itu mempertuhan Muhammad. Ya silakan, Bang Aldi. Tahu itu menjebak, tapi aku menjebak gimana? Sebentar saya tanya dulu. Bang Aldi, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim, Bang, muslim. Oke, Bang. Coba Bang bacakan satu ayat Al-Qur'an biar orang yakin Anda muslim, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu sana wa sanughriqa fala tansa illa ma sha-Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadzakirin nafa'ati dzikra. Surat apa itu, Bang? Oke, coba. Surat apa itu, Bang? Surat apa itu, Bang? Terus oke. Setelah itu waktu dalam salat saya, Bang, baca dalam salat itu. Waktu salat saya dulu. Oke. Bang, umat Islam mempertuhan Muhammad nggak? Ya seharusnya begitu, Bang. Harus mempertahankan Muhammad. Karena Muhammad itu sifat sekalian roh, Bapak sekalian roh. Jadi sifat Muhammad itu sifat yang mulia. Jadi itulah yang harus diikuti, sifat yang mulia itu. Itulah Muhammad. Oke, jadi intinya Anda sebagai Muslim sudah mengaku bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Ya seharusnya begitu, Bang. Seharusnya begitu. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang tidak mau mempertuhankan Muhammad? Iya, Tuhannya palsu dia, Bang. Udah kayak Yesus jadinya ya. Itu biar kalian tahu.
Udah kayaknya semua Muhammad nggak kayak. Hancur kalau laga kan itu ya. Kurang ajar juga. Ya sudah. Jadi intinya itu seperti itu. Kalian ini umat-umat yang mempertuhan Muhammad. Ya. Oh, berarti Muhammad udah kayak Coba Yesus. Aldi, coba gimana cara nyadarin Bang Zaki ini kalau dia itu mempertuhan Muhammad? Ya, nggak bisa bang. Ini orang-orang seperti ini kan mempertuhankan Allah, sedangkan Allah tidak ada bang. Tidak ada dia. Dia dipertuhankan tidak ada. Meninggal kita. Nah, ini Hancur. Aduh, abang Islam apa bang? Ingin tahu juga kita kan Islam apa bang? Islam sejati. Islam sejati. Islam sejati. Iya iya. Ya sama Berarti dengan abang Bang ada- Idi. Hmm? Di antara rohnya Allah dengan sifat Muhammad itu satu kesatuan. Itu yang dikatakan Ruhul Kudus. nah, Meleset. Itu sifat yang mulia. meleset aduh. Tapi Tapi intinya begini, Aldi dan juga Zaki. Kalau kita berdiskusi tentang sesuatu, kita itu tidak akan pernah sampai kepada ujung pangkal kalau kita tidak mendefinisikan atau kita tidak punya definisi yang sama tentang sesuatu yang kita diskusikan. Gitu loh. Sedangkan Tuhan satu. Sedangkan Tuhan itu satu di muka bumi ini, bukan dua. tadi bilang Muhammad Tuhan. Ini gimana nih, penting juga bedanya. Hei, dengarkan Bang Zaki. Allah dengan Muhammad itu dia adalah ruh dan sifat yang mulia. Paham? Itu aplikasinya. Makanya yang dikatakan Ruhul Kudus itu sifat yang mulia. Jadi manusia ini harus mengikuti akhlak yang mulia itu. Tapi Ya, bagaimana baru memulia? namanya- Tapi bagaimana Betul. memulia, Aldi? Sedangkan Muhammad saja mengajarkan bohong, berbohong dalam 3 hal. Itu kan Bang, bahasa perumpamaan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi walaupun dia berbohong namanya Tuhan, tidak ada kata dosa di situ. Nah, kan? Oh, jadi Rasulullah itu Tuhan bang ya? Iya dong, Rasulullah itu Tuhan. Jadi Tuhannya Rasulullah siapa bang? Rasulullah itu Tuhan, nggak ada Rasulullah, nggak ada Tuhan lagi selain dia. Oh, meleset. Tetap aja meleset. Malaikat, Jibril, orang-orang beriman semuanya bersolawat kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebentar lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu Sebentar alaihi lagi wa ya. sallimu Mau tanya sama Bang taslima. Aldi. Ya udah Aldi, udah tahu saya tuh. Nggak usah disebut lagi. Bang Aldi kalau sholat takbir seperti apa? Takbir. Emangnya Al-Qur'an ada perintah salat? Oh, Bang Aldi nggak sholat? Memang nggak ada Nggak perintah. sholat 5 waktu sehari? Memang nggak ada perintah di Al-Qur'an. Oh, mampus itu. Jadi Bang Aldi menaati menuhani Rasulullah seperti apa? Ya Allah ya Rabbi. Aku mulai tadi bilang sama Bang Idis hal yang sama. Kenapa kau tidak paham-paham? Oh, Cuma hal yang nama- sama. beda nama. Iya, iya. Beda nama kan? Oke, paham Cuma saya. hanya beda nama Iya, kan? iya. Beda nama kan dengan Bang Idis tadi kan? Ya paham saya. Oke. Berat. Hancur kita kali ini. Sulit ini. Sulit. Al-Quran hafal ya. Surat tadi hafal ya. Surat tadi hafal ya, sabis tadi ya. Surat tadi hafal ya, sabis marabikal allazi khalaqa fasawwa hafal ya. Hafal waktu saya bodoh waktu itu. Jadi saya menghafal Al-Quran itu untuk bacaan salat. Tetapi saya setelah menemukan kebenaran itu ternyata tidak ada perintah dalam salat. Saya hentikan semua itu. Tapi tetap saya Islam gitu. Oh, dihentikan semua itu. Berarti Al-Quran dihentikan semua ya. Ya, setelah menemukan kebenaran. Us. Karena jalan yang lurus di dalam Al-Quran adalah Isa Al-Masih. Itu yang saya pertemukan. Nah, Oh, berarti Kristen ini. Muslim ini. Salah Pak Di. Saya Kristen di. mereka sangat anti terhadap Isa Al-Masih. Isa takut umat Islam sama Isa. Iya. Oke lah. Hancur kalau ini cukup hancur. Oke lah ya teman-teman ya, kita kasih kesempatan yang berikutnya dulu ya. Terima kasih Bang Aldi, terima kasih Bang Zaki. Ya inilah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah videonya teman-teman. Banyak sekali pelajaran penting yang kita bisa dapatkan di video ini teman-teman. Apalagi pada saat membahas tentang bagaimana kita menuhankan ataupun kata Tuhan itu pengertiannya seperti apa. Nah ini bisa menjadi pembelajaran dan kalian cek juga di tempat kalian apakah ini sesuai yang disampaikan oleh Edis TV yang kalian pelajari teman-teman. Nanti kalian bisa sinkronkan sendiri dan mengambil pengertian dalam keimanan kalian. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa komentarnya, berikan juga like-nya, dan subscribe bagi yang belum. Akhir kata saya ucapkan, salam kasih dari terang dunia.